Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Wah, berapaan ini mas? Kayaknya enak nih, ucap seorang pembeli yang tiba-tiba mampir di lapak dagangannya si Dedi. Jelas mas, mumpung masih baru mas, monggo dibeli. Saya jamin bakal bikin ketagihan, ujar Dedi mencoba merayu pembeli itu agar jadi membeli. Akhirnya pembeli itu pun membeli 2 porsi belalang goreng yang dijual oleh Pak Dedi. Per porsinya kala itu dihargai sekitar Rp20.000. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi pasti dijamin enak sekali rasanya. Setelahnya pembeli itu pun segera pergi usai membayar, dan terlihat si pembeli tersebut langsung mencobanya sambil berjalan, dan nampaknya dia puas dengan rasa belalang gorengnya itu. Dedi ini adalah seorang penjual belalang goreng. Resepnya dia dapat dari orang tuanya dahulu, dan kini dia meneruskan usahanya itu. Namun meski dagangannya itu banyak yang suka dan laris, ada sedikit hambatan yang harus Dedi alami. Pasalnya dia juga harus mencari belalang itu sendiri, dan kini populasinya udah jarang sekali. Terkadang Dedi juga tidak berjualan setiap hari. Dalam seminggu, dia buka lapaknya itu kadang cuma 3-4 kali saja. Itu pun hanya beberapa porsi saja. Padahal ada beberapa pelanggan yang pernah minta padanya untuk buka tiap hari, namun Dedi bilang gak bisa. Kala itu, di lapaknya masih tersisa 10 porsi dalam toples cup berukuran sedang. Dan ketika menjelang sore, akhirnya 10 porsi sisanya itu ludes semua, diborong oleh orang yang baru balik kerja. Akhirnya Dedi pun segera kembali pulang ke rumah dengan motornya. Dan setibanya di rumah, dia pun segera memarkirkan motor di depan halaman rumahnya. Kemudian Dedi disambut istrinya yang bernama Hanum, yang kala itu sedang nyapu halaman, dan 2 anaknya yang kembar yaitu Tiko dan Tiki sedang mainan bola di halaman depan rumahnya. Tiko, Tiki, sana mandi itu bapak sudah pulang. Iya bu, sahut keduanya. Akhirnya Tiko dan Tiki pun segera disuruh mandi oleh Hanum. Mereka pun kemudian berlarian ke dalam rumah berebut untuk mandi. Aku dulu. Enggak, aku dulu, kamu ngalalah, kamu kan kakak. Ibunya pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan 2 anaknya itu. Kemudian Hanum beralih menghampiri suaminya. Gimana pak dagangannya hari ini? Alhamdulillah laku semua bu. Kemudian setelahnya mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Mereka pun duduk di ruang tengah dan ngobrol bersama sembari ngomongin soal dagangannya hari itu. Ini bu uangnya. Iya pak, makasih ya. Maaf ya bu, hasilnya cuma segitu aja. Gak apa-apa pak, aku tetap bersyukur kok. Bu, tolong buatin bapak kopi ya. Iya pak, bentar ya, ibu buatin dulu. Segera saat itu, Bu Hanum pun berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Pak Dedi. Beberapa saat kemudian Bu Hanum pun kembali ke ruang tengah dan memberikan secangkir kopi yang sudah dibuatkan itu. Ini Pak, silakan. Makasih ya Bu. Sembari menunggu Tiko dan Tiki selesai mandi, Dedi pun mutusin ngopi dulu sebentar. Karena biasanya Tiko dan Tiki kalau mandi selalu lama sekali. Mereka selalu mainan, apalagi mereka gantian satu-satu. Singkat waktu, malam harinya, Dedi dan keluarga makan bersama. Masih ada sisa belalang goreng dikit, namun itu untuk camilan mereka, bukan untuk dijual. Karena Tiko dan Tiki juga suka makan belalang goreng. Kemudian kedua anaknya itu bertanya kepada Dedi kapan dirinya akan mencari belalang lagi. Karena pasalnya, Tiko dan Tiki itu selalu ikut nyari belalang sekalian mainan di sana. Pak, bapak kapan mau cari belalangnya lagi? Besok kayaknya nak. Kalau gitu kita mau ikut ya pak? Iya boleh, tapi nanti setelah pulang sekolah ya. Setelahnya mereka pun melanjutkan makannya yang belum habis. Dan usai makan selesai, Tiko dan Tiki mainan sendiri di depan televisi. Sementara Pak Dedi dengan Bu Hanum kala itu masih di meja makan.
Bu Hanum kemudian berucap pada Pak Dedi, andai saja belalang yang ditangkapnya itu banyak sekali, pasti mereka bisa untung banyak. Pak, andai aja belalang yang kita panen itu banyak, pasti kita untung banyak, Pak. Bapak juga berharap begitu, Bu. Tapi mau gimana lagi, Bu? Agak susah nyari belalangnya. Iya, Pak. Setiap tempat gak mesti ada juga ya. Bu, bener. Ibu yang sabar dulu ya. Bu Hanum pun hanya mengangguk. Bukannya dia ini tidak bersyukur ataupun mengeluh, tapi dirinya itu cuma membayangkan dengan pembeli yang banyak itu, jika saja belalang yang dipanennya itu banyak, pasti akan laku dan untung banyak sekali. Tapi terkadang ekspektasi tak sesuai realita. Yaitulah yang namanya hidup. Kemudian Pak Dedi berujar sesuatu pada Bu Hanum. Bu, tapi Bapak nemuin lokasi baru, Bu. Di sana kayaknya masih banyak belalangnya. Wah, emangnya iya, Pak? Terus Bapak besok mau nyari ke sana? Iya, Bu. Rencananya besok Bapak akan pergi ke sana. Nanti tolong Ibu buatkan bekal buat Bapak ya. Iya, Pak, pasti. Semoga aja nanti di sana dapat banyak ya, Pak. Sesaat kemudian Pak Dedi dan Bu Hanum pun menghampiri kedua anaknya yang masih asik main di depan televisi, dan akhirnya mereka pun menonton bersama. Dan setelah malam sudah mulai larut, mereka semua pun segera beranjak untuk tidur. Tiki, Tiko, udah malam, tidur sana. Nanti kalian kesiangan berangkat sekolahnya, ujar Bu Hanum. Kedua anaknya pun menurut dan mereka bergegas pergi masuk ke dalam kamarnya. Esok paginya, mereka sarapan bersama sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Ketika Tiko dan Tiki hendak berangkat sekolah, dia berujar pada Pak Dedi untuk nanti berangkat nyari belalangnya nunggu sepulang sekolah. Pak, nanti nyari belalangnya kalau kita udah pulang sekolah aja ya, Pak. Tungguin kita. Bapak mau nyari dulu pagi ini, Nak. Nanti siang Bapak pulang lagi dan terus lanjut nyari sama kalian. Ya udah deh, Pak, gak apa-apa. Kalau gitu kami berangkat sekolah dulu ya, Pak. Mereka berdua pun kemudian menyalami kedua orang tuanya dan segera berangkat menuju ke sekolah. Dan mereka berangkat menggunakan sepeda BMX-nya masing-masing karena sekolahnya itu lumayan jauh dari rumahnya. Mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, jadi masih aktif-aktifnya. Setelah keberangkatan kedua anaknya itu, Pak Dedi juga pamitan sama Bu Hanum kalau mau segera berangkat dulu nyari belalangnya. Dia pun membawa semua alat-alat yang diperlukan termasuk wadah belalangnya itu juga. Tak lupa Bu Hanum memberikan bekal berupa minuman dan jajanan pasar untuk sekedar camilan. Pak, ini bekalnya jangan lupa. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau gitu Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak, hati-hati ya. Semoga nanti bisa dapat banyak. Setelahnya Pak Dedi pun menstarter motornya dan segera pergi menuju ke lokasi yang sudah dicek sebelumnya. Perjalanan menuju ke sana cukup jauh karena tempat baru itu pertama kali Pak Dedi datangi. Singkatnya, setibanya di lokasi, Pak Dedi memarkirkan motornya di tepi jalanan dan sebelumnya dia izin dulu pada pemilik kebun kalau mau cari belalang di situ dan dia pun diperbolehkan. Akhirnya segera Pak Dedi mulai mencari ke sana kemari. Dan benar saja, belalang di situ jumlahnya lumayan banyak karena masih banyak pepohonan hijau-hijau di tempat itu. Wah, gak sia-sia jauh-jauh datang ke sini. Ternyata memang masih banyak banget walangnya. Segera Pak Dedi pun masang perangkap untuk menangkap para belalang itu. Hingga beberapa saat kemudian setelah menunggu, akhirnya 1, 2, 3 belalang mulai tertangkap dan dimasukkan ke dalam wadah, begitu pun seterusnya. Pak Dedi begitu lihai dalam memburu belalang-belalang tersebut dan tidak menunggu waktu lama. Wadahnya itu sudah terisi separuh, dari belalang yang kecil sampai berukuran yang lumayan gede. Dan singkat waktu, setelah mendapatkan setengah wadah itu, Pak Dedi ketika siang itu memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu karena dia lelah sekali. Dan dia memakan camilan bekal yang sudah disiapkan oleh Bu Hanum. Dia duduk di bawah pohon besar yang ada di dalam kebun. Semilir angin perlahan mengusir keringat yang menempel di tubuhnya. Sementara di sisi lain, saat itu Bu Hanum sedang belanja di tukang sayur yang ada di dekat rumahnya.
Karena memang di depan rumahnya itu sering sekali digunakan sebagai tempat mangkal abang sayur keliling itu. Di situ juga ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja. "Bu Hanum, Pak Dedi jualan gak hari ini?" "Enggak Bu, dia masih nyari belalangnya dulu." "Duh, kasihan banget sih Bu. Emangnya gak susah apa nyari belalang? Apa gak ada usaha lain gitu Bu?" "Iya Bu Hanum, emangnya belalangnya ada terus? Kan pasti enggak kan? Nanti kalau sudah nggak ada belalangnya, terus Pak Dedi mau jualan apa?" "Insya Allah kalau memang sudah rezeki, ada aja Bu belalangnya," jawab Bu Hanum dengan lembut. "Lagian emang jualan belalang dapat berapa untungnya Bu? Pasti nggak banyak kan?" "Kasihan ya Bu Hanum, nggak bisa beli perhiasan kayak kita-kita," timbal ibu-ibu tukang gosip itu. Namun Bu Hanum tidak menghiraukannya, dia segera mempercepat menyelesaikan belanjaannya. "Sudah Bang, punya saya tolong dihitung ya." "Semuanya jadi 25.000 Bu," ucap si abang sayur. Segera Bu Hanum pun membayar belanjanya itu dan segera pulang karena dia malas meladeni ucapan ibu-ibu itu. Setelahnya dia pun sampai di rumah dan Bu Hanum pun segera lanjut memasak untuk makan siang nanti. Singkatnya, di tempat Pak Dedi, menjelang siang hari, satu wadah sudah terisi penuh dan ternyata masih banyak belalangnya di situ, cuma lagi pada mencar. Akhirnya Pak Dedi mutusin rehat dulu dan pulang, membiarkan belalang-belalang itu pada ngumpul kembali. Pak Dedi pun segera beranjak pulang dulu membawa satu wadah yang sudah terisi penuh dengan belalang. Hingga setibanya di rumah, Pak Dedi menyerahkan kotak bekal yang sudah kosong pada Bu Hanum, serta wadah yang sudah berisi belalang itu untuk dipindahkan ke penampungan sementara yang ada di rumah sebelum proses pengolahan menjadi belalang goreng. "Masaknya udah matang belum Bu?" "Belum Pak, sebentar lagi, tunggu dulu ya." Akhirnya sembari menunggu lauknya matang, Pak Dedi milih rehat dulu sambil menonton televisi. Dia juga menyalakan kipas angin karena gerah banget, bahkan kaosnya pun dia lepas. Apalagi pas waktu di kebun, mataharinya sangat menyengat sekali. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya lauknya pun telah masak dan Bu Hanum pun segera menyajikannya ke atas meja. Kemudian Pak Dedi pun lanjut makan siang. Dan tak lama setelahnya, Tiko dan Tiki baru saja pulang sekolah dan bergegas mereka ganti baju dan makan. Dan ketika mereka sedang makan bersama, Tiko berucap, "Pak, kita jadikan cari belalangnya?" "Iya jadi, habis ini langsung berangkat ya." "Emangnya tadi pagi Bapak jadi nyari dulu?" timbal Tiki. "Jadi nak, ini juga baru pulang mau makan dulu, sekalian jemput kalian." Beberapa saat kemudian mereka pun selesai juga makan siangnya dan mereka bergegas untuk berangkat ke kebun. Setelah wadah tadi dikosongkan, kini Pak Dedi akan berangkat lagi dan boncengan dengan Tiko dan Tiki menuju ke lokasi. Hingga setibanya di lokasi, benar dugaan Pak Dedi, belalang-belalang tadi yang pada mencar kini berkumpul kembali. Segera Pak Dedi dibantu Tiko dan Tiki menangkap semua belalang yang ada di dekat mereka. Kala itu Tiko dan Tiki senang banget bisa bantuin bapaknya mencari belalang, sekalian mereka juga main-main di situ. Terkadang mereka juga mainan memanjat pohon dan berlari ke sana kemari. Dan sungguh hari itu adalah penangkapan yang banyak sekali. 3,5 wadah yang mereka bawa sudah terisi dengan belalang. Setelahnya mereka pun beranjak pulang ke rumah karena hari sudah menjelang sore. Hingga setibanya di rumah, belalang-belalang itu langsung dipindah ke penangkaran dan akan diolah nanti malam. Untuk urusan bumbunya, Bu Hanumlah yang meracik. Tepatnya waktu tadi siang, sementara Pak Dedi nyari belalang, Bu Hanum ini sibuk menyiapkan bumbunya di rumah. Hingga malam harinya, Pak Dedi dan Bu Hanum pun segera mempreteli belalang-belalang itu, kemudian membumbuinya, lalu menggorengnya. "Semoga ini semua laku ya Bu." "Iya Pak, amin. Kalau laku semua kita bisa untung banyak Pak." "Tiko, Tiki, sini nak. Tolong bantuin bungkusin belalangnya." "Iya Pak." Setelahnya mereka pun dibantu Tiko dan Tiki yang membungkus ke dalam cup berukuran sedang itu. Dan singkatnya kala itu mereka bisa membuat 26 cup dari hasil perburuan mereka hari ini. Dan kemudian ditata ke dalam wadah dan esok paginya Pak Dedi akan jual di lapaknya usai tadi libur jualan.
Dan karena malam sudah mulai larut, mereka semua pun segera beranjak untuk tidur. Kemudian di dalam tidurnya itu, Pak Dedi bermimpi berada di sebuah kebun yang luas, tepatnya pada malam hari. Pencahayaan begitu sedikit sehingga membuat suasana di tempat itu sangat gelap gulita. Pak Dedi yang tidak tahu arah jalan keluar di mana, dia hanya berdiri mematung di tengah kebun itu. Dan tiba-tiba saja datanglah kesiur angin, membuat suasana di situ semakin mencekam. Apalagi kemudian Pak Dedi malah dikejutkan dengan kedatangan banyak sekali belalang yang berterbangan mengelilinginya. Pak Dedi mengedarkan pandangannya melihat ke sekeliling, banyak sekali belalang di sekitarnya. Dan belalang-belalang itu membuat Pak Dedi merasa merinding. Pasalnya kemudian ada sosok belalang yang ukurannya besar sekali menghampiri dirinya, dan yang membuatnya ketakutan adalah kedua mata belalang itu yang berwarna merah menyala, dan tubuh belalang itu baunya busuk sekali. Sontak dirinya yang merasa ketakutan itu langsung berteriak, dan bersamaan dengan itulah dia pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dia terbangun dengan napas tidak beraturan serta keringat yang membasahi tubuhnya. Setelahnya Pak Dedi pun mencoba untuk mengatur napasnya itu. Dia masih kepikiran soal mimpi yang barusan dialaminya. Sesaatnya Pak Dedi pun lanjut untuk tidur lagi, namun dia tetap tidak bisa tertidur karena masih kepikiran soal mimpi itu. Hingga tak terasa waktu pun terus berjalan, akhirnya Pak Dedi pun ketiduran dengan sendirinya. Esok paginya, usai sarapan, Tiko dan Tiki langsung pamit ke sekolah. Sedangkan Pak Dedi, dia akan segera memasukkan belalang gorengnya itu ke keranjang motornya dan langsung berangkat ke lapaknya. Segera Pak Dedi mengendarai motornya menuju ke pasar pagi itu. Sinar matahari pagi menyinari dan membuat suasana hangat hingga beberapa saat setelahnya dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Dan setibanya di lapaknya, Pak Dedi langsung menata semua dagangannya itu. Dan tak butuh waktu lama, dia langsung dihampiri beberapa orang yang memang sudah menanti kedatangannya Pak Dedi untuk buka lapaknya itu. Dagangannya pun mulai diborong satu persatu. Para pembeli begitu antusias membeli dagangannya Pak Dedi. "Pak, saya beli 5 porsi ya." "Iya Bu, bentar." "Dan saya Pak, saya 2 porsi." Hingga Pak Dedi pun merasa kewalahan karena melayani para pembeli yang silih berganti datang dan pergi. Bahkan ada yang sampai berebutan karena memang porsinya tidak terlalu banyak. Singkat waktu, pukul 3:30 sore, dagangannya kala itu tersisa 4 porsi saja. Namun karena sudah lelah, Pak Dedi pun mutusin untuk pulang saja hari itu. Akhirnya dia beres-beres lapaknya untuk segera pulang. Tapi saat dirinya sudah menutup lapaknya tersebut, dia malah dihampiri seorang bapak-bapak yang menanyakan apakah masih tersisa dagangannya. "Maaf Pak, apakah belalangnya masih ada?" "Oh iya Pak, masih Pak ini." Pak Dedi pun mengangguk dan si bapak itu akhirnya memborong semua dagangan sisa Pak Dedi. Dan Pak Dedi pun mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya Pak Dedi pun segera pulang ke rumah dengan motornya. Dia pun sangat semangat karena semua dagangannya hari itu laku semua. Padahal sudah bawa porsi yang banyak dari biasanya. Dan semuanya pun terjual tanpa tersisa. Setibanya di rumah, Bu Hanum kala itu sedang duduk di depan teras rumah sambil makan camilan. Sudah pulang Pak? Tumben cepet banget." "Iya Bu, alhamdulillah sudah habis semua." "Wah, alhamdulillah Pak, padahal tadi kita buatnya banyak ya Pak, tapi kok laku semua?" "Iya Bu, sebenarnya tadi masih sisa 4 Bu, tapi pas lagi Bapak tutup lapak, tiba-tiba ada bapak-bapak dan datang memborong semuanya." "Wah syukurlah kalau gitu Pak." "Bu, tolong buatin kopi ya Bu, buat Bapak." "Iya Pak, bentar ya, tak buatin dulu." Saat itu Bu Hanum pun langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi. Hingga beberapa saat kemudian dia pun datang lagi sambil memberikan secangkir kopi untuk suaminya. "Ini Pak, silakan diminum." Setelahnya mereka berdua pun saling cerita sore itu. Sementara kedua anaknya Tiko dan Tiki sedang pergi main di lapangan. Biasanya mereka itu main bola atau main layangan. Senja sore itu mulai terlihat jingga. Mereka masih tetap di teras rumah ngobrol hingga beberapa saat kemudian akhirnya Tiko dan Tiki pun pulang ke rumah. "Kalian ini kalau main kok pulangnya sore banget sih?" ucap Bu Hanum. "Iya Bu, soalnya tadi seru." "Udah sana mandi, bau kecut itu."
Nanti ya Bu, aku masih gerah lagian masih berkeringat. Akhirnya saat itu Tiko dan Tiki dudukan bersama dengan kedua orang tuanya mereka dan mereka minta cemilan yang ada pada Bu Hanum. Hingga beberapa saat kemudian Tiko dan Tiki pun akhirnya segera beranjak masuk ke rumah dan menuju ke kamar mandi. Seperti biasanya mereka pun berebutan untuk segera mandi hingga akhirnya mereka pun dimarahi oleh Bu Hanum. Sudah, kalian ini bertengkar mulu, bikin ibu pusing aja. Udah kalian sana mandi bareng aja. Dan singkat waktu, malam harinya mereka makan malam bersama dengan lauk yang sudah dimasak oleh Bu Hanum tadi sore. Saat sedang makan, mereka juga ngobrol-ngobrol bersama. Setelah selesai makan, Tiko dan Tiki disuruh untuk masuk ke dalam kamar untuk belajar. Sementara Pak Dedi dan Bu Hanum menghitung uang hasil jualannya hari ini di dalam kamar mereka. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita dapat uang banyak, bakal lebih dari kemarin, ucap Bu Hanum setelah menghitung uang yang total 520.000 itu. Iya Bu, tolong nanti disimpan ya. Iya Pak. Oh iya Pak, Ibu mau bilang, pas kemarin Ibu lagi belanja sayur, Ibu dijelek-jelekin sama ibu-ibu yang lagi belanja Pak. Katanya Bapak kerjanya cuma jualan belalang mulu dan hasilnya gak seberapa. Terus mereka juga ngeledek Ibu yang gak bisa beli emas sama baju bagus Pak. Mendengar hal itu, Pak Dedi merasa iba. Maafin Bapak ya Bu, Bapak belum bisa bagian Ibu sama anak-anak. Iya Pak, gak apa-apa, ini bukan salah Bapak kok. Memang ibu-ibu itu aja yang sukanya menghina Pak. Ibu yang sabar ya Bu, dan doain Bapak biar terus bisa membelikan apa yang Ibu mau. Iya Pak, pasti akan selalu Ibu doain. Ya udah, Bapak mau tidur dulu ya Bu, capek banget soalnya. Dan karena malam sudah mulai larut, mereka berdua pun segera memutuskan untuk tidur. Namun keesokan harinya, Pak Dedi kebingungan karena harus mencari lokasi di mana lagi untuk mencari belalang. Saat itu Pak Dedi sedang sarapan sambil melamun karena memikirkan mau nyari di mana lagi. Bapak kenapa Pak? Kok masih melamun pagi-pagi gini? Tanya Bu Hanum. Sontak Pak Dedi pun langsung terperanjat dan dia langsung cerita sama Bu Hanum. Bapak lagi bingung Bu. Bingung kenapa Pak? Bingung mau nyari belalang lagi di mana? Emangnya sudah nggak ada tempat lagi Pak? Iya Bu, kan semua belalangnya sudah diambil. Kemungkinan untuk ada lagi ya butuh waktu yang lama. Lah terus Bapak hari ini mau nyari belalang lagi atau tidak? Ya tetap nyari Bu, tapi nggak tahu nanti kemana. Yang penting Bapak mau nyari tempat dulu. Kalau Bapak nggak nyari belalang terus gimana mau jualannya Bu? Dan usai sarapan pagi, dia pun segera menggunakan motornya untuk keliling ke sana kemari, mencari tempat di mana belalang berada. Namun ternyata nihil sekali. Usai mencari ke sana kemari, ternyata tidak ada satu tempat pun yang masih ada belalang banyaknya di situ. Hingga pada akhirnya dirinya pun mutusin rehat sebentar dan mampir ke sebuah warung. Di sana dia ketemu seorang bapak-bapak dan mencoba menanyakan apakah dia tahu lokasi kebun yang masih banyak belalangnya. Maaf Pak, saya mau tanya, apa Bapak tahu lokasi kebun yang masih ada belalangnya Pak? Tanya Pak Dedi. Saya kayaknya tahu Pak, tapi ada di desa lain. Di sana masih ada banyak belalangnya, soalnya kebunnya itu jarang didatangi oleh warga. Wah, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti saya akan langsung datang ke sana. Namun tiba-tiba ibu warung itu memperingati keduanya. Pak, tapi hati-hati ke sananya, karena tempatnya itu angker soalnya. Jarang ada yang datang ke situ. Oh, iya Bu, terima kasih banyak atas infonya. Pak Dedi pun yang penasaran, dia pun nanti akan tetap mencoba mendatangi tempat itu. Dia pun kemudian mengucapkan terima kasih atas semua infonya itu. Dan setelah dirinya membayar, dia pun segera pergi untuk menuju ke lokasi tersebut. Saat itu Pak Dedi melanjutkan kembali menuju ke kebun itu yang ada di desa lain yang sudah diberitahukan jalan untuk menuju ke sana. Menjelang sore, Pak Dedi pun tiba di lokasi yang dimaksud Bapak tadi di warung. Dia harus masuk ke dalam kebun yang dipenuhi oleh rimbunan semak-semak belukar. Motornya saat itu diparkirkan di tepi jalan karena dia harus jalan kaki masuk ke dalamnya.
Dan benar saja, di sekitar jalanan yang dia lewati, dia mendapati banyak belalang di situ. Namun dia berpikir tak mungkin mengajak Tiko dan Tiki untuk ikut kali ini karena takutnya ada ular di semak-semak tersebut. Pak Dedi masih menyusur sampai ke dalam dan tibalah dia di dekat pohon gede di situ yang di sampingnya ada sebuah sumur tua peninggalan. Saat dirinya sedang melihat ke sana kemari, Pak Dedi dikejutkan dengan sekelibat bayangan di rimbunan semak-semak. Dia pun semakin heran apa itu tadi. Dan yang bikin dirinya merinding, tiba-tiba saja kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu dan pandangan Pak Dedi pun terhalang. Sontak Pak Dedi langsung merinding ketakutan. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dan benar saja tiba-tiba terdengar suara dari pohon gede itu. Beraninya kau memasuki wilayahku. Apa yang sedang kau cari di sini? Dengan perasaan takut, Pak Dedi menjawab sosok tersebut yang bahkan dia tidak melihat wujudnya. Siapa kau? Di mana kau? Aku ada di pohon besar di hadapanmu. Mau apa kau datang kemari? Saya datang ke sini cuma mau nyari belalang. Belalang itu nanti akan saya jual. Tolong izinkan saya mencari belalang di kebun ini, ucap Pak Dedi memohon. Mendengar hal itu, sosok tersebut kemudian malah menawarkan sesuatu kepada Pak Dedi. Baiklah, aku akan menawarkan perjanjian kepadamu. Aku akan memberikanmu belalang yang banyak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dirimu harus menumbalkan kepala kambing dan nanti mencelupkannya ke dalam sumur tua itu. Ucapnya kepada Pak Dedi, mengisyaratkan untuk menoleh ke arah sumur tua peninggalan itu. Awalnya kala itu, Pak Dedi sempat ragu dan bingung. Namun sosok itu kemudian memberikan buktinya. Dan tiba-tiba datanglah kesiur angin disertai dengan beberapa walang yang tiba-tiba ngumpul di hadapannya Pak Dedi dengan jumlah yang tidak sedikit. Kehadiran belalang yang jumlahnya tidak bisa dihitung itu karena saking banyaknya membuat Pak Dedi malah merinding. Bagaimana? Apakah dirimu masih ragu? Bahkan nanti dengan belalang yang akan kuberikan ini padamu, usahamu itu akan lancar dan kamu tidak perlu susah payah mencari tempat untuk mencari belalang lagi. Akhirnya usai percaya, Pak Dedi pun akan datang lagi besok sorenya dengan membawa kepala kambing. Lalu dia pun lanjut pulang dengan membawa beberapa belalang yang terpaksa harus dibungkus plastik kala itu. Dan sesaat kemudian suara itu pun menghilang, disertai dengan kabut yang ada di situ yang ikut menghilang. Pak Dedi pun segera untuk pulang ke rumah karena merinding dan juga takut apalagi dia di dalam kebun itu sendirian. Dengan buru-buru Pak Dedi membawa motornya, akan tetapi di perjalanan pulangnya, dia baru ingat kalau kejadian yang barusan dialaminya itu hampir seperti apa yang dialami di mimpinya itu. Tapi bedanya yang di mimpi itu ketika waktu malam. Namun kemudian dia pun mencoba melupakannya dan hanya berharap untuk cepat sampai di rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Dedi pun segera memutuskan untuk mandi karena dia takut kenapa-napa usai datang ke tempat yang angker itu. Dan pada malam harinya, saat Pak Dedi dan Bu Hanum berada di dalam kamar, Bu Hanum menanyakan kepada Pak Dedi dari mana dia bisa mendapatkan belalang itu dari siang. Pak, Bapak dapat belalang dari mana tadi? Emangnya Bapak sudah dapat tempat yang baru? Bapak ke tempat biasa, Bu, dan untungnya belalangnya ada lagi di situ. Jawabnya berbohong. Syukurlah Pak kalau gitu. Terus Bapak besok mau jualan gak? Kalau mau jualan, Ibu olahin sekarang aja ya mumpung Ibu belum ngantuk. Iya Bu, boleh. Tapi Bapak tidur dulu ya, soalnya capek banget. Iya Pak, gak apa-apa. Biar Ibu yang siapin sendirian. Akhirnya malam itu, Bu Hanu pun yang masak sendiri mengolah belalangnya karena kebetulan dapat sedikit dan tidak terlalu banyak. Singkatnya, esok sore hari, usai hujan turun dengan lebat, Pak Dedi segera beranjak ke pasar membeli kepala kambing dan setelahnya menuju ke lokasi kemarin. Pak Dedi pun berjalan menyusuri jalan setapak di dalam kebun itu yang masih licin karena habis hujan. Hawanya sore itu sangat dingin sekali, disertai dengan angin kencang yang membuat Pak Dedi semakin merinding.
Dan setibanya di sumur peninggalan tersebut, Pak Dedi langsung menjatuhkan kepala kambing itu ke dalam sumurnya. Dan setelahnya itu tiba-tiba kabut muncul kembali dan sosok itu datang dan mendatangkan puluhan walang di hadapan Pak Dedi. Segera Pak Dedi pun memunguti belalang itu dan menaruh ke wadah. Dia senang banget karena ternyata ada cara instan seperti ini. Bahkan semua wadahnya telah penuh berisi belalang. Untungnya dia bawa kantung plastik dan menaruhnya di situ juga. Namun Pak Dedi belum tahu sama sekali wujud yang bersuara di balik pohon itu, karena selama ini dia hanya mendengar suaranya saja. Dan setelah dirasa sudah dapat banyak, Pak Dedi pun segera pulang ke rumah. Dan singkatnya semenjak hari itu, Pak Dedi pun hampir selalu buka setiap harinya karena selalu ada pasokan belalangnya. Bahkan Bu Hanum dibuat bingung, Pak Dedi ini nyarinya di mana. Pasalnya Tiko dan Tiki pun tidak pernah diajak nyari lagi. Dan sejak hari itu, mereka juga untung banyak sekali. Usai pulang dagang waktu siang, Pak Dedi lanjut menuju ke lokasi seperti biasanya dan membawa kepala kambing lagi. Begitupun seterusnya, pagi dagang, siang pulang lanjut ke kebun angker, pulang menjelang malam dan langsung memasak belalangnya tersebut. Bahkan dengan hasilnya tersebut, Pak Dedi kini bisa renovasi rumahnya dan membeli beberapa keinginannya selama ini, termasuk membelikan emas untuk istrinya dan juga keinginan anak-anaknya. Namun semenjak itu pula, mereka hidupnya merasa tidak tenang. Karena entah kenapa di dalam rumahnya itu, mereka selalu mendapatkan teror-teror atau gangguan suara-suara yang aneh. Suatu malam, Pak Dedi belum pulang, entah dia pergi kemana. Mungkin sedang main ke rumah temannya. Dan waktu itu, di rumah hanya ada Bu Hanum bersama dengan Tiko dan Tiki. Kala itu kedua anaknya itu sudah tertidur pulas. Bu Hanum entah kenapa dia belum bisa tertidur. Dia pun akhirnya menonton televisi sendirian di ruang tengah sambil makan camilan dan sambil menunggu Pak Dedi untuk pulang. Namun tiba-tiba saja, Bu Hanum yang sedang fokus nonton TV, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas masuk ke dalam kamarnya Tiko dan Tiki. Tapi setelahnya, Bu Hanum tidak terlalu memperdulikan hal itu dan dia pun lanjut menonton TV kembali. Sesaat kemudian, dia juga dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan. Sontak Bu Hanum langsung terperanjat. Dia kira saat itu yang datang adalah suaminya. Segera dia pun bangkit dan membukakan pintu itu. Namun ketika pintu dibuka, dirinya terkejut kala mendapati sosok belalang yang ukurannya sangat besar sekali dengan kedua mata merah yang menyala. Tubuh Bu Hanum pun saat itu langsung terbujur kaku. Dia ketakutan melihat sosok yang aneh tersebut karena mana mungkin ada belalang yang sebesar itu. Hingga pada akhirnya Bu Hanum pun terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Pak Dedi pun akhirnya pulang dan dia dibuat terkejut kala mendapati istrinya sudah terkapar di depan pintu. Segera Pak Dedi pun dengan panik langsung menggotong tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dan setelah disadarkan, Pak Dedi segera mengambilkan air putih dulu ke dapur. Namun saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Pak Dedi malah dikejutkan dengan suara seperti orang yang sedang menyapu halaman belakang rumah dengan sapu lidi. Karena penasaran, Pak Dedi pun mencoba melihat ke belakang rumahnya dan mencari sumber suara itu. Akan tetapi saat Pak Dedi melihat di belakang rumahnya tidak ada siapapun di sana. Dia pun segera memutuskan kembali ke kamar karena takut Bu Hanum sudah menunggu dia di sana. Singkat waktu, suatu hari ketika Pak Dedi datang kembali ke kebun memberikan sesembahannya, yakni kepala kambing ke dalam sumur tua itu, dia pun mendapatkan panen yang banyak kembali. Dan bahkan dirinya itu baru pulang saat malam hari. Dia mengendarai motornya sendirian melewati jalanan yang sangat sepi sekali. Hingga di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Pak Dedi ini merinding karena terkena hembusan angin kencang yang lewat begitu saja. Pak Dedi pun segera mencoba mempercepat laju motornya itu. Kala itu Pak Dedi tiba-tiba malah dikejutkan dengan sosok belalang yang sangat besar sekali terbang di depan jalan yang ia lewati. Hingga pada akhirnya Pak Dedi pun yang oleng, dia pun terjatuh dan pingsan di tempat. Dan esok harinya Pak Dedi ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang lewat di jalan situ. Dan kebetulan yang menemukan itu adalah tetangganya, sehingga Pak Dedi pun langsung diantarkan pulang ke rumahnya. Singkat cerita,
6 bulan lamanya, Pak Dedi menjalani ritual tersebut. Tibalah di suatu hari saat Pak Dedi sedang mendatangi tempat itu lagi. Pak Dedi dibuat terkejut kala tiba-tiba sosok itu meminta tumbal anaknya agar dia bisa lanjut mencari walang di situ. Kali ini kamu harus memberikan bayaran untukku. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Dedi kebingungan. Aku meminta tumbal anakmu kalau kau mau lanjut mencari belalang di sini lagi. Tidak, aku tidak akan menumbalkan anakku. Padahal kita tidak ada perjanjian seperti itu. Begini saja, sebagai gantinya, saya akan menumbalkan 2 kepala ekor kambing untuk setiap harinya. Aku tidak mau. Aku ingin anakmu sebagai bayarannya. Salah satu anakmu itu akan aku ambil dan dijadikan tumbal untukku. Jangan, tolong jangan. Dan setelah berkata seperti itu, sosok itu tidak memperdulikan Pak Dedi. Sosok itu menghilang entah kemana. Karena khawatir, akhirnya Pak Dedi pun segera memutuskan berhenti sementara. Saat dirinya sedang sibuk-sibuknya menaruh belalang ke dalam wadah, dia segera memutuskan kembali pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, dia merasa lega karena ternyata anaknya masih baik-baik saja sedang nonton televisi. Dia pun kemudian segera mandi dan lanjut istirahat. Singkatnya pada waktu malam hari, Pak Dedi yang sedang dudukan di teras rumah pukul 10 malam sambil mengopi. Dan malam itu, langit terlihat sangat mendung. Tiba-tiba kesiur angin datang membuat hawa semakin dingin. Dan dirinya juga dikejutkan dengan suara ledakan yang tiba-tiba terdengar di atap rumahnya itu, disertai dengan teriakan dari Tiki. Dia yang panik langsung segera masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar anaknya. Dia terkejut kala mendapati Tiki yang sedang meringkuk di pojokan, sementara Tiko sedang kejang-kejang di atas tipanya. Bu Hanum juga panik kala melihat itu semua. Ada apa ini, Pak? Bu, cepat bawa Tiki pergi dan panggil Ustadz, Bu. Iya, Pak. Segera Bu Hanum pun ditemani oleh Tiki bergegas keluar rumah dan menuju ke rumahnya Pak Ustadz. Sementara Pak Dedi yang menunggui Tiko malah dia dibuat terkejut. Tiba-tiba Tiko ini kerasukan dan suaranya berubah menjadi buto dan berkata bahwa Tiko akan tewas menjadi tumbalnya. Kau jangan ikut campur. Anakmu ini sekarang sudah menjadi milikku. Tidak, apa maksudmu? Dia akan menjadi tumbal atas apa yang telah kau jalani selama ini. Antara berani dan takut, Pak Dedi mencoba mencengkeram Tiko agar tidak memberontak. Usai beberapa saat setelahnya, Bu Hanum dan Tiki datang mengajak seorang ustadz yang bernama Ustadz Wildan. Ustadz Wildan langsung menghampiri Tiko yang tengah memberontak. Dahinya dipegang dan dilantunkan doa-doa, dan Tiko pun merasa kepanasan akibat doa itu. Setelahnya Ustadz Wildan meminta tolong kepada Bu Hanum untuk mengambilkan sebaskom air putih. Segera Bu Hanum pun pergi ke belakang dan mengambilkan sebaskom air, dan sesaat kemudian dia pun kembali dan memberikan air itu kepada Ustadz Wildan. Setelahnya air itu didoakan dan dibasuhkan ke wajahnya Tiko yang masih memberontak. Kamu jangan ikut campur, ucap sosok itu kepada Ustadz Wildan. Siapa dirimu? Kenapa kau berada di dalam raga anak ini? Anak ini sudah kujadikan tumbal karena ayahnya sudah melakukan pesugihan, dan anak ini sebagai bayaran atas kekayaan yang telah dimilikinya selama ini. Ujar sosok itu membongkar semua rahasianya. Cepat keluar dari anak ini atau mau kubakar, ancam Ustadz Wildan. Bakar saja kalau dirimu mampu melawanku. Sosok tersebut malah menantang Ustadz Wildan hingga pada akhirnya mereka pun bertarung batin, membuat suasana malam itu semakin mencekam, disertai dengan kesiur angin kencang yang tiba-tiba masuk memenuhi ruangan itu. Hingga pada akhirnya dengan paksa sosok itu pun kalah telak oleh Ustadz Wildan, dan akhirnya sosok itu pun pergi dari dalam tubuh Tiko. Kemudian tubuh Tiko pun langsung terkulai lemas. Dan sembari menunggu Tiko tersadar, Ustadz Wildan langsung menatap ke arah Pak Dedi. Pak Dedi, tolong jelaskan apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan selama ini, ucap Ustadz Wildan padanya. Bu Hanum dan Tiki heran mendengar penuturan Ustadz Wildan, dan ditambah heran melihat gelagat Pak Dedi yang seperti orang ketakutan. Jujur saja Pak, jika nanti terjadi apapun pada anak Bapak, saya tidak akan membantu lagi kalau Bapak tidak mau jujur. Cepat ceritakan sejujur-jujurnya.
Akhirnya Pak Dedi pun membongkar semuanya tentang dirinya yang awal mulanya menemukan lokasi tersebut. Kemudian dia ditawari oleh sosok penunggu pohon keramat itu. Dan tentang sosok tersebut yang meminta tumbal kepala kambing setiap harinya. Hingga sampai-sampai sosok itu meminta tumbal salah satu anaknya. Bu Hanum yang mendengar penuturan dari suaminya tersebut langsung menangis dan marah pada Pak Dedi. Dia benar-benar tidak menyangka kalau suaminya akan berlaku demikian. Namun kemudian Pak Dedi terus meminta maaf sambil menangis pada Bu Hanum. Hingga akhirnya usai dinasihatin Ustadz Wildan, mereka berdua pun berbaikan kembali. Ustadz Wildan kemudian menyuruh Pak Dedi untuk segera sholat taubat dan memohon ampunan atas kehilafannya tersebut. Dan usai si Tiko tersadar, dia pun kemudian diberikan air doa agar bisa menetralkan energi negatif sisa di dalam tubuhnya. Dan alhamdulillahnya kala itu, Tiko masih bisa diselamatkan. Dan yang membuat aneh, sisa-sisa walang yang ada di penangkaran yang dari tempat itu tiba-tiba mati semua dan membusuk semua. Dan kala itu, Pak Dedi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Wildan karena telah membantu menolongnya. Dan dia juga bilang kalau dirinya itu akan benar-benar bertaubat dan akan mencari rezeki dengan cara yang halal dan benar. Dan kemungkinan kedepannya, Pak Dedi dan Bu Hanum akan mencoba usaha yang lain dan tidak mengandalkan usaha belalangnya tersebut. Namun mereka masih tetap akan jualan belalang, namun tidak dengan cara yang salah. Setelahnya Ustadz Wildan pun hanya bisa mendoakan kepada mereka semua untuk bisa benar-benar bertaubat dan menjadi lebih baik lagi. Dan setelahnya dirinya pun langsung pamitan untuk pulang. Pesan kali ini, carilah rezeki dengan cara yang halal dan diimbangi dengan doa serta usaha, dan jangan pernah menyerah. Karena sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Semua pasti akan ada jalan keluarnya tanpa harus melakukan jalan kesesatan. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga dijauhkan dari hal-hal demikian. Pertebal keimanan kita dan berbanyaklah ibadah kepada Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.